Tiga orang pelajar kelas 3 SMP Negeri 2 Purwakarta berseragam sekolah mengalami kecelakaan sepeda motor yang cukup tragis di Jalan Raya Cibening, Kabupaten Purwakarta hari Kamis kemarin, sekitar jam 16 sore. Dari tiga orang pelajar tersebut, dua orang pelajar dinyatakan tewas di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu VA usia 15 tahun dan CA usia 15 tahun. Sedangkan seorang pelajar lagi, IH, usianya 15 tahun, kini mengalami luka-luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun sampai berita ini diturunkan, korban masih belum bisa dikonfirmasi karena masih syok. Menurut keterangan yang dihimpun tim liputan khusus dari berbagai sumber, kronologinya seragam sekolah memakai sepeda motor. Mereka mengejar sepeda motor yang ditumpangi IH, FA, dan CA. Kronologinya bagaimana, Pak? Itu informasi dikejar-kejar, Pak, anak saya itu, Pak. Maksudnya, kendaraan. Pak? Kendaraan anak saya itu pakai motor, Pak. Jadi dikejar-kejar, Pak. Dikejar-kejar oleh motor juga? Iya. Nah, terus, Pak? Terus pas di Jalan Bening Sari, anak saya dipukul, Pak. Nah, dipukul menggunakan tas yang berisi nggak tahu apa. Tiba-tiba motor anak saya ini oleng, Pak, ke kanan, Pak. Terus? Ke kanan, di sana ada mobil Terios. Kehantam, Pak, anak saya, Pak. Mau ditabrak mobil Ya, Terios. betul. Nah, jadi akibat dari kecelakaan tabrakan dengan mobil Terios, awal-awalnya lantaran anak Bapak dipukul. Betul, Pak. Nah, itu kejadiannya kapan, Pak, ya? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal 9 Februari 2017. jam 4, Pak. jam 16.00. Ya. Nah, untuk kasus ini atau kejadian ini, Bapak Ade sudah melaporkan ke pihak yang berwajib sampai sejauh mana, Pak? Sudah, Pak. Nah, terus, Jadi Pak? kita udah buka laporan PLP ke kantor polisi. Udah kita bikin laporan. Nah, terus? Lagi dalam penyelidikan, Pak. Maksudnya perlu saksi-saksi. Oh, Lagi butuh saksi-saksi katanya. Betul, Pak. Iya. Soal tadi waktu seorang peserta kelas masih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketika di jalan, sepeda motor yang ditumpangi IH, FA, dan CA oleng ke kanan tanpa diduga di depannya ada kendaraan Daihatsu Terios Nopol T1353 LL dan menabrak mobil, sehingga mengakibatkan tewasnya dua anak pelajar tersebut di TKP. Yang ikut dalam pengejaran bercerita bahwa ia ikut mengejar beserta teman-temannya katanya, dan mengakui gitu, bahwa di kecelakaan itu ada kejanggalan. Ya, dikatakannya kejanggalan itu terjadi karena si korban dipukul pakai tas sehingga motor oleng ke kanan menabrak mobil. Oh, begitu, Kak, ya? Ya, itu pada saat itu yang mengakui siapa, Kak? Itu saudara Peri yang ikut dalam pengejaran tersebut, dan dia pun membeberkan pelakunya, ya, yang termasuk teman-temannya Peri. Nah, kira-kira pelakunya siapa, Kak? Pelakunya diduga bernama Hadi, Dede, Bunun, Ardianto, Bones. Itu yang dikatakan sama pelaku yang ikut mengejar. Cuma untuk Peri itu sendiri nggak ikut melakukan apa bagaimana, Kak? Menurut keterangan Perinya, Peri tidak melakukan, cuman yang melakukan teman-temannya. Oh, begitu, Kak, ya? Ya. Nah, itu mereka pelaku semua rata-rata usia berapa dan di mana tempat tinggal mereka, Kak? Usianya ya mungkin sekitaran 16 tahun kali ya, soalnya sekolahnya baru kelas 3 SMP, kan?
lokasinya banyaknya sih daerah orang Bungur Sari yang nggak jauh gitu kan, masih tetangga juga, tetangga kampung. Tetangga kampung dengan si korban begitu gak? Iya. Mungkin Oga mengetahui ada motif apa sih mereka seperti itu gak? Ya mungkin karena perbedaan sekolah. Mungkin karena perbedaan sekolah gak ya? Emang untuk korban sendiri orang sekolah di mana gak? Di SMP 2 Purwakarta yang beralamat di Cicerem. Kalau si pelaku? Di SMP 3 Bungur Sari. Assalamualaikum Per, nami Peri. Ya, Peri naon? Irawan. Peri Irawan. Rumah? Cilodong. Oh di Cilodong. Oh nama orang tua Per? Bakti Budiono. Bakti Budiono. Oh Peri ikut dalam pengejaran almarhum anu jadi almarhum Farid Fatul Hakim. Nya tapi di Siloam puter balik deui. Oh puter balik. Terus anu istilahna anu ngalanjutkeun pengejaran saha Per? Si Hadi. Hadi. Terus si Unun. Unun. Ardianto. Terus Bones. Terus teh Hadi. ngan sakit apa? Oh, apalna cuma sakitu, tapi Genepan. total aya genepan. Oh. Selamat malam Pak. Malam. Kalau boleh tahu saya Pak bicara dengan Pak siapa ya? Bapak Uju Juhaidi, Alamat? Kampung Kerajaan RT 3 RW 1, Desa Cibungur, Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini Bapak yang saya tanya barusan, Bapak adalah salah satu tetangga dari korban, betul Pak? Betul Pak. Saya ingin tanya Iya, Pak. ke Bapak, siapa tadi? Bapak Uju Pak. Bapak Uju. Itu kelakuan tingkah laku anaknya Bapak Ade, tadi siapa nama anak Bapak Ade tuh? Farid Pak. Hah? Farid. Farid ya. Itu Farid itu kelakuannya sepengetahuan Bapak Uju itu bagaimana Pak kesehari-hariannya? Pengetahuan saya Farid anaknya baik Pak, jarang gaul sama anak-anak ini gitu ya, apa geng motor yang sekarang dibicarakan gitu ya. Sehari-hari dia paling main ke sini ke tempat saya kerja gitu, paling kalau enggak ini futsal gitu pulang sekolah gitu. Kebetulan dia mah orangnya nggak neko-neko gitu Pak, pendiam orangnya. Orangnya gitu. pendiam. Iya. Main ke tempat pekerjaan Bapak Uju. Emang Bapak Uju kerja di sebagai apa Pak? Saya kerja di rumah Pak Sekdes, ya, jaga rumah Pak. Oh jaga rumah. Iya Pak Uju ya. Iya. Ini saya ingin bertanya ke Pak Uju. Iya. Dengan kejadian ini, Bapak sebagai warga di sini, perasaan Bapak bagaimana Pak? Perasaan saya kayak mimpi gitu Pak. Orangnya kok bisa sampai gitu. Bahkan saya juga di sini waktu nongkrong, waktu kejadian ada informasi kayak bermimpi gitu Pak, dikasih tahu gitu sama temennya gitu. Seolah-olah nggak percaya ya? Seolah-olah nggak percaya gitu Pak. Soalnya sebelum kejadian sempat ketemu saya sebelumnya gitu Pak. Berarti Farid itu anak yang baik Pak. Anak ya? yang baik Pak. Keinginan Bapak Uju ini untuk aparat hukum yang ada di Kabupaten Purwakarta ini seperti apa sih Pak? Ya kalau saya sebagai tetangga atau sebagai teman dekat gitu ya Pak ya, ya minta seadil-adilnya diadilin gitu Pak lah. Yang ada hukum di Purwakarta gitu Pak. Terima kasih ya Pak Uju ya atas Sama-sama, informasinya. Sebelum kejadian mungkin Bapak punya firasat, mimpi atau bagaimana? Enggak mimpi apa-apa sih. Enggak mimpi apa-apa ya Pak ya. Ya, intinya Bapak sangat shock banget Pak ya dengan kejadian ini Pak ya. Minta saya itu kan kalau memang ada unsur lain kan juga proses lah. Kan kalau memang ada itu kan di SMP mana Pak sekolahnya? SMP mana? SMP 2. SMP 2 Purwakarta. Iya Purwakarta. Kelas 3 Pak segini. Oh, berarti ini setahun lagi. Iya, sekarang mau ujian tinggal 4 bulan lagi lah. Nah kalau untuk kesehari-hariannya itu Pak, siapa putra Bapak tadi namanya Pak? Cahyana itu kesehari-hariannya bagaimana Pak? Bandel, baik atau bagaimana? Dia baik, bicara juga dia kalau perlu bicara, gampang dia. Kalau bagaimana juga dicari, dia nggak pernah itu kan pulang aja, nggak pernah ngomel-ngomel apa nggak dia pulang.
Berarti intinya Bapak tidak menduga seperti ini Pak ya? Ya, tidak menduga. Sama sekali tidak menduga kejadian ini kan suatu tahu. Selamat siang Bu. Ini SMP Negeri 3 Cibungur, betul begitu Bu? Bukan Cibungur ya Pak. Ini SMP Satap Terpadu Sari. Gimana Bu, diulang Bu? Satap Terpadu Sari. Satap Terpadu. Ini Bu, kami dari Kemuning ingin mempertanyakan permasalahan ini. Ada narasumber yang mengatakan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang kemarin itu disebabkan oleh anak-anak dari SMP yang Ibu ngajar di sini. Mereka mengejar si pelaku. Itu bagaimana Bu? Sepengetahuan Ibu Bu? Kalau mendengar juga, saya mendengar ya Pak ya, cuma untuk menyampaikan apakah betul siswa saya melakukan itu, saya tidak bisa memberikan jawaban sendiri. Karena apa? Karena saya sendiri tidak melihat, sampai sekarang pun dengan siswanya saya belum pernah ketemu gitu. Jadi bukannya tidak ingin tahu, tidak ya Pak ya, karena kemarin kebetulan ada dari pihak keluarga ya Pak ya, keluarganya Faris titip surat adiknya tidak bisa sekolah, kan adiknya sekolah di sini ya Pak ya, kebetulan izin. Kemudian sempat bertanya juga, saya bicara apa adanya, dan kalau kebetulan dari pihak sekolah belum pernah bertemu dengan yang mungkin dianggap sebagai pelaku. Hari ini pun saya ya karena tidak masuk, jadi ya punten, karena saya sampai sekarang pun belum ketemu dengan siswa yang dianggap pelaku itu sampai hari ini. Sampai sekarang belum ada pemanggilan atau kebetulan kemarin itu ke wali kelasnya, orang tuanya ada izin, neneknya sakit ya, jadi dia tidak bisa sekolah dengan neneknya yang ada di Bandung. Hanya itu saja Bapak. Kemudian adiknya itu pindah sekolah kemarin, pindah ke SMP. Iya, membuatkan surat pindah, mungkin tidak nyaman di sekolah di sini. Hanya itu saja yang bisa kami berikan informasi, karena sampai saat ini pun saya tidak pernah bertemu dengan yang mungkin dianggap pelaku. Itu yang sekarang minta izin katanya ada keluarganya sakit, itu sebetulnya siapa Bu? Dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya siapa Bu? Kurang tahu. Namanya saya nggak begitu hafal ya Pak ya. Siapa namanya? Kan orang tua murid minta izin ke Ibu bahwa anaknya nggak bisa Dan masuk sekolah gitu Pak. Iya, ada beberapa siswa yang tidak masuk gitu kan, yang dianggap pelaku. Tapi punten ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa. Iya, saya tahu, saya persis ya. Saya tidak mau berpraduga tak bersalah gitu kan. Mungkin banyak pelaku di sini yang terlibat atau bahkan tidak ada, itu kan bisa jadi kemungkinan ya Pak. Jadi punten kalau sampai sejauh itu ya, ada beberapa siswa yang orang tuanya izin, anaknya tidak bisa masuk sekolah. Bukan berarti si pelaku Bu ya? Ya, belum tentu Bu ya? Mungkin dianggap pelaku oleh sebagian orang gitu kan. Nah, justru ini kan sudah rame Bu ya, di media sosial pun sudah rame juga. Makanya kami dari Kemuning itu sebetulnya awal-awalnya kami pun lihat dari media sosial, makanya kami turun ke sini Bu. Setelah hasil investigasi kami di lapangan, akhirnya muncul nama-nama pelaku yang kebetulan sekolah di sekolahan yang Ibu yang sekolahan yang di sini nih Bu, yang Ibu ngajar di sini gitu. Makanya saya datang Ibu gitu. Iya, sebaiknya gini aja Pak. Ini kan sudah ditangani oleh kepolisian ya. Yes. Jadi silahkan untuk lebih tindak lanjutnya. Kemarin saya sudah kontak dengan pihak keluarga, apakah sudah bikin tuntutan atau sudah menyerahkan BAP. Kalau sudah dengan BAP, silahkan polisi lebih berwenang untuk memberikan hasil penelitian, hasil selidik,
Kalau dengan sekolah mungkin kita tidak akan bisa terlalu jauh untuk mengorek berita ke anak atau memberikan informasi yang sifatnya apakah terlibat atau tidak gitu. Karena tidak ada fakta dari sekolah sini, guru satu pun tidak ada yang tahu dan tidak melihat kejadian itu. Mungkin itu saja ya Pak ya. Maaf karena Sepeda motor yang ditumpangi korban oleng karena korban diduga dipukul dengan tas oleh pelaku yang mengejar sepeda motor korban. Motif peristiwa tersebut belum diketahui karena kasus tersebut kini ditangani pihak kepolisian Polres Purwakarta, masih dalam tahap penyelidikan. Menurut keterangan warga Cibungur, YG mengatakan salah seorang pelajar berinisial FE bercerita kepadanya bahwa FE turut mengejar kendaraan korban bersama teman pelajar lainnya berinisial HA, DE, UN, HAR, dan BON. Kata YG, FE mengakui kecelakaan itu ada kejanggalan. Dikatakannya kejanggalan itu dikarenakan si korban diduga dipukul pakai tas sehingga motor jadi oleng ke kanan lalu menabrak mobil. Masih menurut YG, FE juga menyebutkan pelakunya diduga berinisial HA, DE, UN, HAR, dan BON pekan yang menimpa anaknya sampai tuntas. Mereka meminta keadilan hukum yang seadil-adilnya.